Ya, kalau dulu kita itu latihan aja, kita latihan di lapangan yang bukan nggak lah ya, kurang layak lah. Lapangannya nggak rata, banyak batu seperti itu. Sekarang juga udah ada tempat gym kan di training ground ada tempat gym. Sekarang juga udah dibangun mes. Dulu kita tidurnya itu kayak satu ruangan, kita tidur di sana. Sekarang udah luar biasa, kalau menurut saya udah sangat-sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Ya, di samping saya sudah ada Feby Ramsi Wirawan. Ya, ini adalah pemain yang dipastikan bertahan bersama Madura United dan asli Madura, Pamekasan. Ya, gimana nih perasaannya setelah dipastikan bertahan? Gimana nih? Ya senang, sangat senang, bersyukur ya bisa tetap bertahan di Madura United sih. Bisa dipertahankan. Kapan tahu bahwa akan bertahan? Setelah dihubungi oleh pihak manajemen. Itu setelah kompetisi berakhir atau sebelum kompetisi berakhir sudah ada pembicaraan soal itu? Setelah kompetisi berakhir. Setelah kompetisi berakhir. Oh, dihubungi sama manajemen. Itu rutan waktunya lama dengan pengumuman? Sudah tahu lama atau dekat dengan pengumuman itu? Enggak terlalu lama. Enggak terlalu lama dari situ. Dihubungi bahwa bertahan. Nah, sebelum dihubungi pandangannya mau kemana waktu itu? Gimana? Ya pandangannya kalau nggak bertahan di Madura ya, kalau nggak diperpanjang, pengennya main keluar sih, main keluar Madura. Feby ini bukan boro-boro tiba-tiba langsung dikontrak oleh Madura United, tapi prosesnya adalah melalui tahap promosi. Sebelumnya, Feby berproses di Elite Pro Academy Madura United, ya yang berada dalam naungan Madura United Football Academy itu. Nah, Feby ini masuk pada tahun 2018, waktu itu masih usia 16 tahun ya? 16 tahun. Ikut Villanesia itu ya? Villanesia. Yang di Jakarta itu? Sawangan. Iya. Nah, Villanesia. selama sejak 2018 hingga 2020-2021 apa nih yang bisa dipelajari di EPA Madura United? Yang pertama persaingan sangat kuat. Jadi kita sebagai pemain tidak boleh kita itu jangan hanya mengandalkan latihan di klub saja atau di Madura saja. Kita harus nambah sendiri ke gym, tambah latihan sendiri seperti itu. Iya. Kalau penggemblengan sendiri di EPA-nya seperti apa? Waktu itu gambarannya seperti apa? Yang jelas yaitu persaingan di luar Madura itu sangat kuat. Persaingannya sangat kuat. Dari segi skill individu pemain, mereka pemain luar sangat bagus. Dan ketika EPA Madura United bisa bersaing juga dengan pemain-pemain luar, berarti kan penggemblengannya udah bagus ya. Berarti di sini juga dipersiapkan secara matang. Iya, benar. Iya. 2018, 2019 itu udah naik ke U18 ya? U18. Ini kan dengan masuk di EPA Madura United itu Feby bisa bermain keluar nih. Ini sebelum ke senior dulu, bisa main juga. Yang saya tahu itu juga pernah ke Kalimantan ya pernah. Apa pelajaran dan melihat sepak bola di sana gitu? Untuk sepak bola ya di Kalimantan sebenarnya bagus, dari segi pemainnya juga bagus. Jadi kita sebagai Madura United, apalagi sekarang ada MUFA kan dibangun, menurut saya itu menjadi jembatan bagi anak-anak muda ya, khususnya anak-anak lokal untuk bisa ikut bersaing juga di. Berarti di luar itu sepak bola perkembangannya juga sudah pesat ya berarti? Sudah pesat. Berarti kan sepak bola di Madura juga perlu mengimbangi. Salah satunya bisa melalui MUFA itu gitu. Iya. Feby dulu kan waktu masih di MUFA itu fasilitasnya tidak seperti sekarang.
Ya. waktu ada di EPA Madura United. Gimana melihat fasilitas MUFA yang sekarang gitu? Iya, Udah ada training ground yang dilengkapi dengan training center, terus ada juga mes apa segala macam. Gimana melihat yang sekarang? iya. Kalau dulu kita itu latihan aja, kita latihan di lapangan yang bukan enggak lah ya, kurang layak lah. Lapangannya enggak rata, banyak batu seperti itu. Sekarang juga udah ada tempat gym kan, di training ground ada tempat gym. Sekarang juga udah dibangun mes. Dulu kita tidurnya itu kayak satu ruangan, kita tidur di sana. Sekarang udah luar biasa, kalau menurut saya udah sangat-sangat luar biasa. Berarti kalau dulu saja dengan fasilitas ya bukan seadanya sih, lebih representatif yang sekarang, lebih memadai yang sekarang, tapi bisa mengorbitkan pemain, salah satunya Feby, terus ada pemain-pemain lain yang juga dipromosikan apa segala macam. Berarti yang dengan fasilitas yang lebih memadai sekarang ini semakin meyakinkan ya untuk terus mengorbitkan pemain-pemain ke tim senior atau untuk jadi pesepak bola profesional. Apa nih pesan Feby yang ingin disampaikan kepada putra daerah, selaku Feby juga putra daerah gitu, terkait MUFA? Yang penting terus latihan aja, jangan pernah patah semangat ya. Dan menurut saya sekarang saatnya untuk kita itu tunjukkan kalau pemain lokal tuh bisa. Dengan cara apa? Dengan cara ini ada Madura United Football Academy. Kita ikuti Football Academy ini, kita masuk ke sana, kita latihan di sana, akhirnya kita seperti ini. Iya. Terus kalau memang solusinya adalah MUFA, kenapa harus MUFA menurut Feby? Karena menurut saya untuk saat ini ya di Madura belum ada yang yang pertama belum ada Football Academy, adanya cuma SSB kan, cuma SSB biasa, gak ada yang lengkap dengan training ground, sekolah segala macam, cuman MUFA ini sekarang. Yang kedua untuk tingkat nasionalnya kan cuman MUFA ini, gak ada yang lain kan, hanya regional di sini-sini aja. Kalau MUFA kan udah nasional nih, kita bisa main keluar gitu. Iya. Berarti kenapa harus MUFA? Yang pertama adalah MUFA ini memiliki fasilitas yang memadai. Terus yang kedua, dengan masuk MUFA bukan berarti kita mengkesampingkan pendidikan formal. Kenapa? Karena di MUFA itu juga mengcover pendidikan formal itu sendiri. Nah ini yang juga penting, yang perlu sahabat KTV ketahui, bahwa ternyata bahwa kita masuk MUFA bukan berarti kita harus tidak mengikuti atau sekolah umum, tapi dengan masuk MUFA kita tetap fokus sepak bola, tapi kita di sisi lain juga akan fokus terhadap pendidikan formal. Terus yang ketiga, ternyata dengan masuk MUFA kesempatan untuk berkompetisi, ikut kompetisi yang level nasional itu lebih besar dengan adanya EPA Liga 1 U16, U18, U20, ataupun bisa juga promosi ke tim senior. Nah, Feby promosi di usia berapa 2022 itu? Usia 20 tahun. Hah? 20 tahun. 20 tahun. Nah, berarti prosesnya dari usia 16 tahun butuh 4 tahun untuk naik ke tim senior. Nah, sekarang gimana di tim senior? Enak nggak sebenarnya? Wah, enak banget lah. Enak banget, banyak pengalaman yang bisa kita ambil di tim senior, banyak pelajaran, apalagi ada pemain asing gitu. Itu bagus buat meningkatkan kualitas kita. Jadinya ketika udah naik ke tim senior, levelnya dan kesempatannya untuk lebih berkembang lebih luas lagi ya. Dengan dilatih oleh pelatih-pelatih top, terus ketemu dengan pemain-pemain top baik itu di nasional ataupun internasional. Nah itu Feby sering sharing juga dengan sering nanya-nanya ke para pemain senior, apalagi khususnya gelandang senior kan, kayak Jaja, Liu Jun, sering nanya-nanya. Apa yang disampaikan oleh Hugo Gomez sama Liu Jun? Yang penting simple aja, main simple aja. Kita dapat bola, sebelum kita dapat bola itu kita harus tahu bola ini mau kita kemanain. Di belakang ada lawan, teman kita di mana aja. Oh, jadinya bukan saat sudah menguasai bola kita baru berpikir bola ini mau diarahkan kemana,
atau kita harus ngapain, tapi kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum menerima bola. Ya, Jadi cuma tinggal actionnya gitu. Iya. Iya, Jadi iya, kita harus berpikir dulu sebelum kita menerima bola. Kalau kita menerima bola baru kita berpikir, itu lawan pasti ngepres. Apalagi di Liga 1 kan, wah pressingnya luar biasa. Udah main berapa kali nih berarti kan udah merasakan nih atmosfernya seperti apa. Iya iya iya. Ya, itu sahabat KTV, ternyata dengan masuk MUFA kesempatan untuk promosi ke tim senior itu sangat besar sekali. Dan ini kesempatannya bukan hanya untuk putra daerah Madura saja, tapi MUFA membuka untuk umum, yaitu se-Indonesia. Jadinya mumpung MUFA berbasis di Madura, ini kesempatan besar bagi putra daerah Madura. Jadinya tidak perlu jauh-jauh mencari akademi ke luar Pulau Garam. Di Madura sudah ada MUFA. Terakhir, ini bukan soal MUFA, apa nih target di Liga 1 nih setelah bertahan untuk musim keduanya ini? Target, untuk target pribadi ya, saya ingin mengamankan di starting 11. Starting 11. Oh, kebetulan sekarang ada regulasi HU tim wajib memainkan pemain U23 walaupun bukan 90 menit, bukan keharusan, tapi ada kewajiban itu. Berarti peluangnya sangat besar melihat Feby masih berusia sekarang 22 tahun ya? 21 tahun. Berarti masih masuk untuk regulasi tersebut gitu. Iya iya. Nah, ini peluangnya semakin besar ternyata. Dan teman-teman MUFA yang bisa promosi, tentu juga kalau regulasi ini masih ada ataupun regulasi ini tidak ada, sebelumnya Madura United tetap konsisten memberikan kesempatan bermain bagi pemain-pemain muda. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.